pola pikir yang beliau sampaikan. Tapi itu tidak sepenuhnya bisa kena pada sasarannya gitu. BPKD ini fungsinya sebagai jantung. Jantung. Salah satunya Bapak. Ya. Kira-kira sadar nggak itu, Pak? Rekam jejak yang baik atau rekam jejak yang buruk? Ini saya mau tanya jujur. Jujur ya. Boleh bantah, boleh tidak. Oh, tidak akan didengar oleh masyarakat. Tapi tolong dihargai itu pendapat orang. Wakatobi itu harus kita letakkan pada potensi unggulan yang ada. Ya. Saya seolah saya sudah bicara ada seorang bupati. Tapi mau dibongkar di sini atau tidak? Bapak menjadi orang nomor 1 di Wakatobi. Kalau tawaran saya siap. Oke, catat baik-baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Baik, kembali kita hadir dalam program Koja Inspiratif. Momen yang sangat berharga ini, kembali kami akan hadir dengan sosok-sosok inspiratif. Sekali lagi, program ini mungkin bagi Anda yang baru menyaksikan, ini yang pasti kami memilih narasumber yang tentu punya kelebihan. Dalam hal ini, sosok-sosok yang kami hadirkan dalam koin ini adalah sosok-sosok yang punya jalan panjang dalam karir, kemudian bisa menginspirasi untuk kita. Dan untuk kali ini saya kebetulan ada di Kota Kendari. Kebetulan di sini banyak abang-abang saya yang dulu seperjuangan. Dan ternyata beliau-beliau itu tidak berubah. Hari ini tetap semangatnya. Termasuk sosok yang kami hadirkan saat ini punya andil yang cukup besar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilyas Abibu. Luar biasa. Baik ya. Jadi di momen ini kebetulan ya kita cegat beliau ini. Masih banyak agenda tugasnya, tapi ya, mungkin karena hari ini hari khusus ya. Belum tentu kita hadir besok atau lusa lagi ini. Kita manfaatkan. Ya. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah baik sampai hari ini. Alhamdulillah. Masih tetap semangat seperti dulu. Oh iya, tetap semangat gitu. Artinya pengabdian itu tanpa henti. Tanpa gitu. henti. Ya, dimanapun kita bisa menyalurkan semuanya. Iya, betul. Oke, di momen kali ini, Koja Inspiratif ini, dari judulnya dia sudah menarik. Sangat-sangat menarik. Sangat menarik. Disingkat koin, Koja Inspiratif. Oke. Seorang Ilyas Abibu, dulu kita masih administratif bau-bau, berarti kita masih bergabung di Buton pada saat itu. Yang saya pernah ikuti, beliau juga pernah jadi kepala Bapeda pada saat itu. Kemudian beberapa jabatan penting, sampai akhirnya kemarin sebelum ke provinsi, menjadi sekretaris daerah di Wakatobi. Oke, sekarang sudah di provinsi dan tentunya begitu banyak pengalaman-pengalaman itu. Pertanyaan perdana, gimana melihat perjalanan ini, memaknai perjalanan ini? Kan dulu kita di sana seolah-olah kita tidak bermimpi akan sampai saat hari ini. Ya, saya kira begini, kalau saya mulai mau bicara tentang inspirasi, ya ada tokoh panutan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau itu adalah tokoh panutan yang di dalam menyiarkan agama Islam itu banyak pedoman-pedoman atau tuntutan-tuntutan yang bisa kita tiru seperti itu ya. Ketika beliau ingin berkembang dan seterusnya kan ada proses hijrah. Ya, melakukan hijrah gitu. Jadi itulah yang kita lakukan selama ini, bahwa ketika saya mengabdi di Buton ya hampir kurang lebih 27 tahun. 27 tahun. Dengan berbagai jabatan-jabatan yang mungkin sudah hampir semua ya. Hampir semua. Tinggal sekda dan kepala daerah yang tinggal kepala daerah yang kita bulan ya. Sehingga ketika saya melihat ada peluang di tempat lain, kemudian saya lakukan hijrah untuk memperbaiki peringkat lah, kalau kita cuma peringkat seperti itu kan. Rating begitu. Karena jabatan-jabatan di PNS di Buton itu hampir semua sudah saya lalui kan. Sudah jadi asisten, sudah jadi kepala dinas, sudah kepala badan, ya. Sehingga saya melihat peluang ke Wakatobi. Ya. Kemudian saya di Wakatobi kan, ya tidak lama juga saya di sana, hanya cukup 2 tahun lah saya melaksanakan pengabdian di sana.
Kemudian saya lihat bahwa memang kita mungkin lebih cocok kita berkarya di provinsi, supaya kita bisa memberikan kontribusi yang lebih luas lagi kepada kabupaten kita. Kalau kita satu kabupaten kan kita hanya lingkup situ aja. Tapi ketika kita ke provinsi ini kan kita bisa memberikan kita menyorot ya dari atas lebih luas lagi kepada daerah-daerah lain, kabupaten-kabupaten lain yang seperti itu. Sehingga saya memutuskan untuk hijrah lagi ke provinsi. Dan alhamdulillah dalam perjalanan hijrah tersebut saya kira karena kita membangun fondasi yang baik dari awal, kita berkarir itu kita membangun fondasinya dengan betul-betul menunjukkan suatu kompetensi, kemudian kita menunjukkan suatu loyalitas yang baik dalam setiap pengabdian, sehingga di sini juga kita mendapatkan kesempatan yang sangat baik oleh pimpinan kita, karena dia memandang bahwa memang kita punya kemampuan, kemudian ada loyalitas, kemudian memenuhi persyaratan untuk itu. Sehingga saya tibalah di provinsi ini dan mendapat kepercayaan dan amanah. Yang pertama itu kemarin sebagai asisten bidang pemerintahan. Kemudian setelah itu saya dipindahkan sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ini saat ini ya? Untuk saat ini. Jadi saya kira pengalaman-pengalaman ini, kalau kita melihat perjalanan ini, saya kira ini tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu proses perencanaan yang kita lakukan dengan secara baik. Gitu. Itu prasyaratnya kan cukup banyak. Orang jangan pernah kita percaya orang berbicara tanpa melewati lintasan itu. Iya, betul, betul. Dan lintasannya tidak mesti mulus semua. Iya. Dan itu membuat kita lebih dewasa. Nah, sekarang ini kan kita lebih melihat lebih luas lagi. Apa bedanya, Pak? Oke lah, mungkin ruang lingkup yang tadi kita sudah sampaikan, ruang lingkup beda. Tapi pasti ada suasana yang lebih berbeda di luar ruang lingkup. Apakah tanggung jawab, apakah beban yang... Jadi tantangannya, kalau saya lihat tantangannya lebih besar. Lebih besar. Gitu. Karena kita sudah, istilahnya lapangan permainan itu semakin luas. Makin luas. Kemudian kompleksitas permasalahannya itu semakin banyak yang harus kita hadapi seperti itu. Kemudian dia sudah heterogen. Tidak seperti dulu kita mah homogen ya. Ya, kita sudah heterogen ini. Ada perbedaan suku, ras, agama, dan sebagainya yang berbeda dari masyarakat kita. Kemudian di dalam organisasi kita juga seperti itu. Kita menghadapi seperti itu. Sehingga tantangannya itu cukup menantang untuk kita melaksanakan pengabdian. Tetapi tadi saya katakan karena memang kita berangkat dari awal dengan fondasi-fondasi yang baik. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan-persoalan itu, kita mudah mengurainya dan mudah mencarikan solusi-solusi di dalam rangka penyelesaian permasalahan yang ada seperti itu. Oh, mungkin kalau saya refleksi sedikit dulu ketika pernah ada satu momen saya membuat satu dialog live. Saya dibuat kewalahan antara dua kepala Bapeda pada saat itu. Iya betul. Dengan Pak Sujiton ya. Pak Sujiton dan beliau. Jadi saya ingat sekali ketika kita pasca kegiatan pembahasan tentang persiapan Kepton kalau nggak salah atau kolaborasi ya. Itu kepala Bapedanya saya undang berdua. Saya ingin mendengarkan pola pikir yang beliau sampaikan. Dua orang ini nih. Dan itu menjadi catatan yang paling berharga bagi saya. Belum pernah saya mendapatkan momen dialog non-stop di dua orang narasumber yang begitu luar biasa. Dan saya pikir saya tidak temukan penggantinya hari ini, Pak. Ada trik untuk menjadikan sosok yang kita bisa konsisten untuk. Ini kan bisa jadi pelajaran untuk generasi-generasi yang mungkin baru menduduki posisi. Bapeda itu ruang lingkupnya cukup besar, otaknya kita pembangunan. Tipsnya? Jadi saya pikir gini, kalau memang kita berangkat untuk menjadi seorang perencana yang baik itu, kan harus kita memahami dulu problem-problem mikro. Ya kan? Kita tidak bisa langsung kepada problem makro tanpa memahami problem-problem mikro. Di mana pengabdian problem mikro tadi? Kita harus mulai start di SKPD dinas. Kita memahami kondisi, misalnya kita bicara tentang perdagangan,
kita harus memahami kondisi mikro perdagangan. Kita bicara tentang penanaman modal, kita bicara tentang misalnya koperasi, kita bicara tentang lingkungan dan sebagainya. Fondasi-fondasinya di sana. Kemudian ketika kita sudah berada pada fondasi itu, ketika kemudian kita masuk kepada sebagai kepala badan perencanaan pembangunan, maka itu sudah kita kuat fondasi kita. Sehingga ketika kita bicara tentang perencanaan makro, ada referensi-referensi mikronya yang kita punyai gitu, seperti itu. Kan Bapeda itu salah satu tugasnya itu kan adalah konsolidasi perencanaan makronya gitu, seperti itu. Tetapi itu perencanaan makro bisa baik fondasinya apabila kita memahami aspek-aspek mikro tadi. Itu yang harus kita mulai seperti itu. Jadi kadangkala kita ini langsung kepada hal-hal yang langsung melompat ke atas tanpa tangga-tangganya kita lewati. Tangganya itu kita melalui tangga-tangga, sehingga di dalam merumuskan persoalan-persoalan baik itu perencanaan, merumuskan masalah itu yang tidak matang, sehingga solusi-solusinya juga yang disampaikan atau yang diterapkan di dalam program itu tidak sepenuhnya bisa kena pada sasarannya gitu. Ya, dalam setiap momen dari awal dari Buton, kemudian di Wakatobi posisi penting juga, hari ini juga diberi amanah. Saya ingin melihat Pak Gubernur ini kan dalam masa-masa persiapan untuk mengakhiri masa jabatan, dan kita harus kerja keras untuk membenahi apa yang beliau inginkan untuk di target terakhir ini. Dari sisi pengelolaan keuangan, gimana? Apa bedanya dengan titik-titik yang lain? Kalau ini pasti ini kan Sulawesi Tenggara ini nih kunci khasnya di kita ini. Gimana itu? Jadi gini, saya umpamakan tubuh manusia ya, bahwa dalam organisasi itu ada bagian, ada badannya, ada kakinya, dan ada jantungnya. Kemudian BPKD ini fungsinya sebagai jantung yang mendistribusikan darah ke seluruh organ tubuh kita. Gitu. Seperti itu kan? Kapan misalnya pendistribusian yang tidak baik, maka organ tubuh ini pasti ada yang lumpuh atau yang kurang stop sehat. Jantung selesai itu. Pak. Ya, seperti itu kan? Artinya pasti ada organ tubuh kita yang terganggu. Misalnya ginjal kita bisa terganggu karena suplai darah. Fungsi darah itu kan mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Itulah fungsi kita sebagai BPKD. Oleh karena itu, di masa berakhirnya Pak Gubernur ini, yang kita fokus sekarang adalah bagaimana menyelesaikan program-program strategis beliau. Siap. Yang pertama, yaitu beberapa proyek-proyek yang sudah hampir selesai ini, itu harus kita rampungkan secepat mungkin sebelum berakhir masa beliau berakhir. Kenapa? Karena kalau kita kita berdasarkan pengalaman sebelumnya, bahwa begitu terjadi penggantian kepala daerah, maka kepala daerah yang baru itu kadang-kadang tidak meneruskan apa yang telah ditinggalkan. Terputus akhirnya perencanaan kita. Terputuslah seperti itu. Akhirnya tidak tuntas seperti itu. Maka tugas kita adalah bagaimana memastikan bahwa ketika berakhirnya periodisasi Pak Gubernur, maka seluruh program-program strategisnya itu paling tidak sudah selesai sekitar 90% gitu ya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Lebih baik lagi kalau dia 100% selesai 100% tuntas. Ya gitu. Nah, tugas kita di Badan Pengelola Keuangan Daerah ini memastikan bahwa anggaran-anggaran yang dibutuhkan di dalam rangka menyelesaikan program-program strategi Pak Gubernur ini tetap terprogram dalam perencanaan anggaran kita. Itu tugas kita mengawal itu seperti itu. Oke, kalau saya percaya Pak Ilyas setiap dimanapun berada pasti istilahnya loyalitas itu kalau diberi tanggung jawab pasti tuntas lah. Tapi lagi-lagi kan namanya birokrasi ini kan kita kadang periodisasinya suasananya yang berbeda. Tapi kita tetap konsisten dengan apa yang kita ingin kerjakan, mungkin di OPD dan itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di sekitar kita. Jadi salah satu poin penting yang disampaikan Pak Gubernur di dalam kita melaksanakan tugas-tugas ini adalah bagaimana menekankan koordinasi di antara instansi. Prinsip koordinasi yang baik itu adalah meletakkan kesejajaran kita seperti itu. Jadi tidak ada bilang kita memerintah dinas A dan B, tidak. Tapi kita melihat bahwa ada kesejajaran di antara kita dalam berkoordinasi seperti itu. Sehingga SKPD itu kalau ada persoalan-persoalan kita buka ruangnya.
Kita bukan, saya tidak ada pernah bilang bahwa harus tertutup, tidak. Kita bukan itu ruang untuk diskusikan. Sepanjang itu memungkinkan, kemudian regulasinya kemudian mengatur, itu tidak ada persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini ya. Demi kepentingan bersama juga. Iya, demi kepentingan bersama. Jadi itu yang kita terapkan, dan saya kira ada kesadaran kolektivitas yang ada di dalam organisasi selama Pak Gubernur memimpin kami. Jadi bahwa koordinasi itu tetap berjalan dengan baik, sehingga tidak ada gangguan-gangguan yang sangat signifikan di dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Karena sebelum membesar persoalannya itu sudah terkoordinasi dengan baik gitu. Misalnya, taruhlah kita sebagai yang pengelola keuangan daerah gini. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dianggap bahwa itu sangat prioritas, kemudian kita menyampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan untuk melaksanakan analisisnya. Kemudian kita tinggal menyiapkan penganggarannya seperti itu. Jadi sebenarnya sampai sejauh ini hal-hal itu masih berjalan dengan baik. Ya, gitu, menurut hemat saya. Baik. Ya, itu dari sisi kinerja ya hari ini. Saya mungkin ke sisi lain. Ya, boleh. Jadi gini, kita walaupun kita di provinsi, tapi selalu tidak terlepas dari peran kita di daerah, dan di sana orang-orang kita, keluarga kita. Dan daerah itu selalu menyebut orang-orang tertentu yang ketika misalnya ada sebuah persoalan atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin dipikirkan bersama. Saya sering mendengar juga seorang Ilyas Habibie sering disebut-sebut juga dalam berbagai momen, misalnya terkait dengan Wakatobi misalnya, atau ya mungkin Bau-Bau dan Buton juga. Kalau kita menderet orang-orang yang sering disebut, salah satunya Bapak. Ya. Kira-kira sadar nggak itu, Pak? Saya pikir gini, kalau kita disebut orang, karena kita pernah meninggalkan rekam jejak. Rekam jejak. Ya, rekam jejakan. Tidak mungkin seseorang kan disebut di top mind kita ini kalau tidak pernah meninggalkan rekam jejak. Jadi dua kemungkinan, rekam jejak yang kita tinggalkan itu rekam jejak yang baik, atau rekam jejak yang buruk gitu. Kalau kita misalnya dibicarakan kepada hal-hal yang positif, berarti selama ini yang kita lakukan itu adalah bernilai baik dan positif gitu kan. Itu. Jadi kalau misalnya diperbincangkan, ya karena memang kita sudah pernah meninggalkan rekam jejak itu seperti itu. Saya kira dan itu yang saya maksudnya adalah baik semua. Ya, alhamdulillah. Karena gini, saya langsung aja ya, momen ini nih momen kesempatan ini. Bapak masih ada berapa tahun ini mengabdi untuk? Saya praktis tinggal 2 tahun. 2 tahun. Ya, saya akan mengakhiri masa tugas saya sebagai PNS untuk sekarang ini adalah Desember 2024. Desember 2024. Iya, sudah berakhir. Kan biasanya kalau berakhir begitu, biar kadang-kadang sebelum itu juga sudah bisa berakhir. Iya, tergantung situasinya seperti apa. Ini saya mau tanya jujur, jujur ya. Gini, kan kita ini iya atau tidak selalu tidak terlepas dari situasi politik di sekitar kita. Iya. Dan Bapak boleh bantah, boleh tidak. Ada juga yang sebut-sebut Bapak untuk konstelasi politik di Wakatobi. Iya. Saya kira kalau kita disebutkan seperti itu, kita bersyukur. Ya, bersyukur. Artinya kita bagian yang telah diperhitungkan oleh masyarakat bahwa kita pantas, ya pantas dan mungkin mampu untuk melaksanakan tugas-tugas seperti itu. Tidak rezekinya begini. Tidak cukup sampai di situ, Pak. Jangan hanya katakan pantas, tapi tolong dihargai itu pendapat orang. Maksudnya minimal bukan titik, tapi koma. Kalau memang ada orang yang menyebut-nyebut dan berarti berharap sesuatu, minimal komunikasi lah. Bahwa supaya mereka sebatas mana mereka menyebut kita, kan begitu. Kira-kira kalau seandainya lebih besar volumenya, tanggapan Bapak gimana? Ya, kalau misalnya volumenya makin besar daripada tanggapan itu, kita harus menghargai, ya kan? Kita menghargai dan mengapresiasi daripada tanggapan-tanggapan dan aspirasi itu. Nah, tinggal kita tentunya di dalam momen-momen seperti itu kan, kita harus menghitung probabilitasnya, seperti itu.
kira-kira berapa probabilitasnya kita bisa sampai ke penghujung harapan itu, seperti itu kan. Disitulah bisa kita memutuskan gitu bahwa oke, saya mengambil harapan itu, ya kan. Karena probabilitas untuk mencapai itu, kemungkinan untuk jadi tidak jadinya itu kan tidak. Ya, tidak semua orang pasti, punya peluang. Tapi kan di dalam hitungan-hitungan itu ada probabilitas. Gitu. Probabilitasnya lebih besar atau lebih kecil gitu. Tapi kalau probabilitasnya lebih besar untuk itu, kemudian ada permintaan masyarakat, tentu kita harus sambut gitu. Oke, ini kan perjalanan masih panjang nih Pak. Ya. Katakanlah kalau Bapak prediksi sekarang dengan ujung itu 100%. Kira-kira hentakannya sudah berapa persen ini ketika orang menyebut? Ya kalau menyebut itu kan berarti baru tahap awal itu. Kalau menyebut terus kan? Iya, kalau menyebut itu kan tinggal kita lihat akumulasi penyebutan itu kan, seperti kita itu. jebak dulu beliau ini. Saya artinya ini dokumen harus disimpan ini pemirsa ya. Maksud saya, beliau pernah mengatakan bahwa kadang kita tidak sadar, ternyata ada yang mengharapkan kita, tapi kita tidak sadar. Iya. Sementara ya entah pemikiran mereka begitu, kita mungkin lebih nyaman mereka merasakan itu. Nah sekarang gimana Pak? Kan walaupun di sini tapi hanya sayangnya ini harapan itu lebih banyak didengar oleh wartawan. Oh tidak akan didengar oleh masyarakat. Setelah ini akan didengar oleh masyarakat. Jadi Bapak ngomong, ngomong mau sebatas apa ditanggapi, tapi ngomong dulu karena ini tersimpan. Sekarang gini. Oke lah, masyarakat Wakatobi mungkin silakanlah berpendapat, silakan melakukan estimasi. Tokoh kita banyak, seperti kata Pak Amirul itu, tokoh kita itu banyak. Banyak yang mau, tapi belum tentu ada yang bisa. Dari ukuran kita. Melihat Wakatobi hari ini, kacamata Bapak melihat Wakatobi, apa yang harus kita siapkan di sana? Artinya Bapak boleh berbicara, orang lain boleh berbicara, ini pendapat saya. Ya, yang pertama begini. Wakatobi itu harus kita letakkan pada potensi unggulan yang ada di sana. Jadi selama ini yang menjadi unggulan terbesar daripada Wakatobi itu kan bidang pariwisata. Tetapi bidang pariwisata ini tidak bisa berkembang dengan sendirinya tanpa didukung oleh sektor-sektor pendukung. Sektor lain. Seperti itu ya. Misalnya kita sebut saja tentang aksesibilitas. Ya, itu harus perlu didorong lebih cepat. Bagaimana itu mendorong potensi tadi? Apa itu yang dimaksud dengan aksesibilitas? Berarti jalur transportasi. Transportasi yang diharapkan itu adalah karena wisatawan. Kalau ini kita jadikan sebagai daerah wisata, maka ekspektasi wisatawan itu yang akan ke Wakatobi itu harus dijawab pertama dari sisi aksesibilitas. Aksesibilitas tadi itu adalah bahwa wisatawan itu berkehendak untuk mencapai tujuan destinasi itu harus dalam waktu yang sesingkat mungkin gitu. Dia tidak mau menghabiskan waktunya itu di perjalanan. Tetapi begitu dia keluar dari rumahnya, maka sampai di tujuan itu dia harus sudah memperhitungkan waktunya sekian sehingga dia lama menghabiskan waktunya di destinasi seperti itu. Nah, yang paling pokok yang adalah bagaimana membangun daripada aksesibilitas tadi, konektivitas. Nah, konektivitas ini tidak hanya sekedar kita membangun bahwa misalnya pesawat ada ke sana, misalnya. Tetapi bagaimana pesawat yang menghubungkan Wakatobi itu harus terkoneksi juga dengan daerah-daerah destinasi yang lainnya. Misalnya dia harus terkoneksi di destinasi Bali sebagai pintu Lombok, pintu selatan kita kan. Kemudian Manado itu sebagai pintu utara kita gitu kan. Kemudian Jakarta itu sebagai pintu barat kita. Jadi kan pintu wisatawan yang masuk ke Indonesia ini melalui 3 pintu besar. Pintunya Jakarta, kemudian pintunya dari Sulawesi Utara, dan pintunya dari Bali, seperti itu. Ini harus terkoneksi dengan sistem transportasi udara yang ada saat ini, gitu, seperti itu. Itu yang perlu kita perbaiki. Yang kedua, yang harus diperbaiki adalah bagaimana akomodasi yang ada di sana. Karena wisatawan yang datang di sana, meskipun wisatawan itu tujuannya adalah diving, tetapi pada akhirnya kan tidak mungkin selama-lamanya di laut. Ya kan? Pasti juga akan stay di apakah di homestay, apakah itu di perhotelan dan sebagainya. Ini harus diperbaiki seperti itu ya.
Dan yang ketiga adalah bagaimana welcome masyarakat. Karena faktor faktor utama di dalam rangka mengembangkan pariwisata itu adalah welcome-nya masyarakat. Seperti Bali. Bali itu kenapa hadir di sana? Karena masyarakatnya begitu welcome. Kalau kita melihat dari sisi potensi sumber daya alamnya, tidak kalah dengan Wakatobi yang kita miliki. Tapi karena tadi welcome-nya masyarakatnya kita di sana, sehingga memudahkan orang untuk beraktivitas wisata di sana. Oke, kenapa saya senyum-senyum ketika beliau ngomong ini? Saya hanya pancing sedikit, panjang sekali penjelasan. Ini seolah-olah saya sudah bicara ada seorang bupati. Berarti pantauan seorang Pak Ilyas itu belum maksimal. Iya kan? Iya, belum maksimal. Berarti sebagai ex dari seorang perencana di beberapa daerah, kalau seandainya itu menjadi sorotan kita, berarti akan ada cara dong, Pak. Ya, tentu ada cara. Gitu. Tapi mau dibongkar di sini atau tidak? Oh, ada senjata ampuh. Jadi gini, saya simpulkan, artinya ternyata terbukti bahwa beliau memikirkan itu. Iya. Artinya tergantung leadership. Nah, itu dia. Iya kan? Tergantung leadership. Dan tergantung leadership titiknya di mana. Iya, jadi tergantung leadership yang memahami kondisi setempat dengan persoalan-persoalan yang ada sekarang ini. Kemudian bagaimana leadership itu membangun konektivitas, koneksi dengan daerah-daerah lain. Itu yang terpenting bagi daerah kita sebenarnya. Berarti itu ada dalam otak Bapak semua? Ya tentu kita pikirkan, demi kemajuan kita punya daerah itu harus kita pikirkan. Gitu. Siapapun. Jadi siapapun, karena kita memikirkan, apalagi kita bagian daripada daerah itu, kan seperti itu. Kemudian kita pernah mengabdi di daerah itu, tentu kita harus memberikan pikiran-pikiran, sumbangsi pemikiran bagi kemajuan kita punya daerah gitu. Baik. Sedikit banyaknya beliau sudah melewati lorong-lorong yang ada di Wakatobi. Dan itu sudah dari mungkin bukan hanya dari sisi psikologi masyarakat, bukan hanya dari sisi birokrasi yang pernah dijalankan di sana. Tapi memang tidak ada sebuah kemajuan yang tidak membutuhkan tahapan-tahapan. Sekarang saya bisa mengerucut, saya tambah lagi pertanyaannya. Jangan berat-berat lah. Yang berat itu pasti memberikan harapan tentunya. Kita mengandai-andai, Pak. Iya. Kan bisa saja. Daripada kita tidak pernah bermimpi, mendingan kita bermimpi. Karena bisa saja mimpi itu jadi kenyataan. Iya. Kalau nanti masyarakat dengan beberapa pemikiran-pemikiran begitu, kan ini tidak menutup kemungkinan ada desakan dan keinginan. Bapak menjadi orang nomor 1 di Wakatobi. Tanggapannya, Pak? Saya kira begini, makanya saya hitung probabilitasnya. Kalau misalnya masyarakat itu menginginkan dan gaungnya begitu luas, Bapak pesimis atau bagaimana? Kita sambut, artinya Bapak pesimis, kan ini masih hipotesis kan? Kita berhipotesis orang dulu, Pak, gitu kan? orang kadang kalau jauh sudah memastikan itu saya bisa besar, kamu sekarang tadi. Kalau itu sambutannya besar, harus kita menjemput sambutan itu gitu. Kalau sambutannya besar kan seperti itu. Artinya jangan sampai hanya kelompok kecil sambutan itu ya. Besar atau kecilnya itu Pak, besar atau kecilnya harus kita tengok. Ketika ada bibit, ketika kita tidak datangi, mungkin dia akan bertahan begitu saja. Jadi saya berharap bukan hanya Bapak yang seperti itu, tapi banyak juga yang mengatakan, bahkan ada yang kadang-kadang sudah melewati prediksi orang. Ini istilahnya sudah membuang-buang wacana lah begitu. Ya, satu di antara banyak yang tidak bersuara Bapak kan begitu. Makanya hari ini kita datang, kita mau ternyata beliau bersuara kan seperti itu. Oke, ya segmen kita ini mungkin tidak terlalu lama. Mungkin sudah bagian terakhir. Ya, di bagian terakhir ini untuk kesempatan ini saya ingin memberikan kesempatan Pak. Ini masyarakat menonton kita. Masyarakat semua yang menonton kita ini karena inilah Pak Ilyas Habibie masih eksis dan siap juga memberikan kontribusi dalam posisinya sebagai apapun karena kalau dari birokrasi sudahlah selesai dia. Selesai, sudah titiknya sudah habislah dihabiskan oleh beliau. Tapi potensi itu kan tidak boleh mubazir. Kalau mubazir maka kita sendiri yang rugi. Ketika ada sebuah prospek terus diisi oleh yang tidak layak, maka menyesal, kita pun menyesal semua, Pak.
Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Khusus ke Wakatobi dan garis besarnya dulu. Jadi gini, untuk semua lah. Semua. Artinya tidak terkhusus kepada Wakatobi saja, kepada semua daerah. Bahwa di era otonomi daerah sekarang ini, di mana peran leadership daerah itu sangat menentukan bagi kemajuan daerah itu sendiri. Ya. Kalau kita belajar dari contoh-contoh beberapa daerah yang maju, karena leadershipnya bagus. Ya, kalau kita bicara misalnya tingkat provinsi yang ada ya, untuk misalnya di Jawa sana kita lihat DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan itu karena sumbangsi leadership yang ada. Termasuk kita di Sulawesi Tenggara ini. Itu sumbangsi leadership yang ada. Ya, karena dengan kemampuan leadership yang baik, dia bisa mengorganisir potensi-potensi yang ada di daerah itu bergerak semua bersama-sama. Karena membangun daerah itu tidak bisa dengan satu tangan aja, tapi kita membutuhkan jari-jari lain gitu untuk itu. Siapa itu yang bisa menggerakkan ini? Adalah leadership. Nah, leadership ini harus mampu bagaimana mengorkestra daripada semua kepentingan-kepentingan stakeholder yang ada di daerah itu untuk bersama-sama daripada membangun daerah. Oleh karena itu pesan saya ke depan bagi masyarakat adalah di dalam menentukan pemimpin ke depan itu harus melihat aspek-aspek itu yang terpenting kalau saya lihat ya. Karena kita tidak bisa mempertaruhkan masa depan daerah hanya karena kita salah memilih tokoh. Kita salah memilih figur yang membawa mengantarkan hanya karena euforia. Karena euforia saja gitu. Banyak kita sudah melewati hal-hal yang contoh-contoh yang terdekat juga bisa lihat bagaimana buruknya leadership tidak menghasilkan apa-apa bagi daerah itu sendiri. Itu sebagai contoh sebenarnya ya. Jadi oleh karena itu pesan saya adalah kalau ada potensi potensi leadership yang ada di masing-masing daerah itu, tawarilah dia gitu toh untuk melakukan pengabdian di situ. Saya kira begitu. Bapak siap menerima tawaran? Oh, saya siap menerima tawaran. Kalau ada tawaran saya siap menerima tawaran. Gitu. Catat baik-baik pemirsa. Artinya gini, baik. Siapapun memiliki potensi dan siapapun layak untuk diberikan tanggung jawab ketika rekam jejak itu sudah ada dalam memori masyarakat. Saya bisa pastikan seorang Ilyas Habibie sudah punya itu. Tapi entah nanti ya. Karena perjuangan itu kan kita akan lewati tahapannya. Situasi bisa saja berubah. Seperti yang beliau sampaikan. Kalau memang benar-benar berdasarkan tanggung jawab, maka masyarakat tidak akan salah menentukan pilihan itu. Tapi saya pastikan beliau juga siap. Iya kan Pak? Oke, baik. Terima kasih untuk momen kali ini. Pemirsa, di momen Koja Inspiratif hari ini luar biasa juga ya. Kebetulan jauh-jauh kita menyeberang pulau ini. Tidak sia-sia dan sekali lagi di Koja Inspiratif di Koin ini insya Allah kami akan hadirkan sosok-sosok yang inspiratif. Sosok-sosok yang mampu memberi pengaruh kepada kita yang menyaksikan. Karena memang yang kami hadirkan ini adalah bukan orang yang kita comot begitu saja, tapi perjalanannya cukup panjang. Dan kami bertanggung jawab untuk semua apa yang kami tampilkan. Tentang cerita-cerita yang para narasumber sampaikan, itu punya rekam jejak. Silakan kita tanya. Mereka-mereka yang pernah dilewati, misalnya mereka pernah bertugas di mana, tanyalah sosok-sosok. Apakah tepat kami memilih sumber atau tidak? Dan kami sudah menyampaikan ini, berarti kami sudah melakukan survei. Siapa-siapa yang layak untuk menjadi inspirasi. Oke, terima kasih Pak Ilyas sudah menyiapkan waktu. Luar biasa. Masih banyak tugas sebenarnya. Sudah jauh-jauh dari Bau-Bau menemui saya di sini. Dan saya siapkan tempat yang luar biasa. Oh, luar biasa. Ini udara asli. Baik, demikian pemirsa Koin kali ini. Dan nantikan episode Koin selanjutnya. Tentunya dengan sosok-sosok yang juga inspiratif. Saya Bardin. Sampai jumpa.